Di sini saya akan memaparkan materi mengenai heat stress. Yuk teman-teman, disimak. Iklim atau cuaca kerja adalah kombinasi dari suhu udara, kelembaban udara, kecepatan gerakan udara, dan panas radiasi. Kombinasi dari keempat faktor tersebut yang dipadankan dengan produksi panas oleh tubuh sendiri disebut dengan tekanan panas atau heat stress. Maka dari itu, lingkungan kerja yang nyaman sangat dibutuhkan oleh pekerja untuk dapat bekerja secara optimal dan produktif. Lingkungan kerja juga harus ditangani atau didesain sedemikian rupa sehingga menjadi kondusif terhadap pekerja untuk melaksanakan kegiatan dalam suasana yang aman dan nyaman. Berikut ini ada contoh heat stress pada tenaga kerja. Contoh ini saya ambil dari salah satu jurnal yang berjudul Pengendalian Heat Stress pada Tenaga Kerja di Bagian Furnace PTX Pangkal Pinang, Bangka Belitung. PTX ini merupakan perusahaan peleburan biji timah, di mana suhu peleburannya sebesar 1300 derajat Celcius dengan suhu ISBB di bagian furnace 34,9 derajat Celcius dan di bagian tapping 34,6 derajat Celcius. Suhu ini tentu sudah melebihi nilai ambang batas yang diperkenankan berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja sebagai berikut. Lalu, apa saja sih dampak yang terjadi pada tenaga kerja tersebut? Para pekerja di sana merasakan gejala-gejala seperti panas, mengeluarkan keringat berlebihan, merasakan haus, lelah, mengantuk, mata berkunang-kunang. Bahkan, ada beberapa yang merasakan pusing, mual, hingga muntah. Maka dari itu, perlu adanya pengendalian terhadap heat stress yang dilaksanakan dalam rangka perlindungan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan. Yang pertama, yaitu training, pendidikan atau pelatihan. Metode pengendalian ini yaitu berupa pendidikan atau pelatihan untuk mengendalikan tekanan panas dan risiko panas di lingkungan kerja yang beriklim panas. Contohnya yaitu training tentang penanggulangan kebakaran yang diberikan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan pelatihan tentang P3K yang disampaikan oleh dokter puskesmas, serta penyuluhan tentang K3 umum yang disampaikan oleh ahli K3. Selanjutnya, yaitu penggantian cairan. Upaya pengendalian ini maksudnya yaitu perusahaan selalu menyediakan air minum untuk tenaga kerja dan disediakan di lingkungan tempat kerja. Penyediaan air minum ini juga salah satu bentuk sarana prasarana yang disediakan oleh perusahaan untuk kebutuhan tenaga kerja. Dan yang terakhir yaitu aklimatisasi. Aklimatisasi yaitu penyesuaian diri. Maksudnya, setiap calon tenaga kerja yang akan bekerja harus melakukan penyesuaian fisiologis terhadap pajanan panas secara bertahap. Aklimatisasi merupakan suatu proses yang pada akhirnya tercapai kesesuaian antara faktor manusia dan faktor iklim. Nah, itu dia paparan mengenai heat stress, dampak, serta pengendaliannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.